Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Dwi Sapitri akan mempresentasikan mengenai analisa paper Integration of Artificial Neural Network Regression and Principal Component Analysis for Indoor Visible Light Positioning. Latar belakang dari paper ini adalah berkembangnya teknologi Visible Light Positioning atau VLP yang didorong oleh kemajuan dalam kecerdasan buatan atau AI dan memungkinkan pelacakan posisi di dalam ruangan secara akurat tanpa perlu infrastruktur tambahan. Adapun tantangan besar VLP adalah fenomena propagasi cahaya dalam ruangan yang kompleks, faktor lingkungan seperti mobilitas pengguna, keberadaan objek atau hambatan, dan orientasi LED yang tidak diketahui, fluktuasi daya optik, dan akurasi mode sinyal. Artificial Neural Network atau disebut juga dengan ANN dinilai mampu untuk menangkap hubungan kompleks antar variabel dan tahap terhadap dinamika lingkungan dalam ruangan. Data yang berdimensi tinggi seperti RSS dari banyak LED menjadi tantangan bagi ANN karena meningkatkan beban komputasi. Ini membuatnya kurang cocok untuk implementasi real-time di lingkungan dinamis tanpa pengolahan tambahan. Untuk mengatasinya, peneliti menggabungkan ANN dengan prinsipal komponen analisis atau disebut juga dengan PCA yang berfungsi untuk mengurangi dimensi data, mempercepat pelatihan, mengurangi tingkat kehilangan atau loss. Nah, sistem model yang digunakan dalam penelitian ini menyajikan model regresi PCA ANN di mana untuk Indoor Visible Light Positioning System menggunakan modulasi intensi dan deteksi langsung. Model ini bertujuan untuk memprediksi variabel output numerik yaitu posisi, di mana berdasarkan pengukuran RSS. Diketahui dalam workflow dari PCA ANN regression ini terdapat 8 LED di mana fase offline ini di mana LED ini memancarkan sinyal cahaya atau visible light. Nah, dari visible light data ini kemudian akan diterima datanya dengan menerima sinyal dari sumber LED di mana datanya ini adalah RSS disebutnya dari 8 LED yang menyala di lingkungan indoor ini. Nah, pelabelan data pada proses data processing ini adalah pada training dan testing, di mana menggunakan penerapan PCA di mana memproses normalisasi data, mengurangi jumlah dimensi fitur, menghilangkan korelasi antara variabel RSS. Nah, dalam proses ini, pelatihan ANN menggunakan data hasil processing dari PCA ini atau dataset 1, di mana tujuannya untuk mempelajari hubungan antara sinyal RSS dan posisi aktual receiver-nya. Nah, dalam fase online ini, data yang sudah ditransformasi sebelumnya akan dimasukkan di model ANN yang sudah dilatih, kemudian digunakan untuk memprediksi posisi receiver atau location berdasarkan pola yang sudah dipelajari. Nah, kemudian ada communication model, di mana yang pertama adalah gelombang sinyal cahaya dari LED yang diubah-ubah atau dimodulasi intensitasnya, yang dinyatakan dengan rumus SLT sama dengan PT dibagi 2, kurung buka 1 plus SGN, kurung buka sin, kurung buka 2 P FLT plus V L kurung tutup. Di mana SLT ini adalah sinyal yang dipancarkan oleh LED ke L pada waktu T, kemudian PT adalah daya optik yang dipancarkan oleh LED.
FL adalah frekuensi yang dipancarkan oleh LED 1, dan VL adalah pergeseran fase yang bersifat acak dan tidak diketahui serta berbeda untuk setiap LED. Yang kedua adalah PD receiver RT menangkap jumlah dari sinyal-sinyal yang dipancarkan SLT dan mengubah sinyal optik tersebut menjadi sinyal elektrik. Nah, seperti dinyatakan oleh rumus RT sama dengan sigma L besar L sama dengan 1 alfa L RP SLT ditambah beta ditambah WT, di mana L besar adalah total LED yang digunakan sebagai pemancar sinyal cahaya. Alfa 1 adalah faktor atenuasi atau pelemahan sinyal dari LED ke L. Kemudian ada RP, adalah responsivitas dari fotodiode atau PD. Beta adalah kontribusi arus arah DC dari sumber cahaya sekitar atau ambient light. Dan WT adalah noise atau gangguan acak pada sinyal yang diterima dari berbagai sumber seperti variasi lingkungan kerja atau fluktuasi daya. Nah, yang ketiga adalah alpha L atau atenuasi saluran yang dinyatakan dengan rumus alpha L sama dengan F kurung buka DL AR, theta L, gamma L kurung tutup, di mana DL adalah jarak ekludean antara LED ke L dan fotodetektor atau PD. AR adalah luas permukaan fotodetektor pada sisi penerima. Theta L adalah sudut inklinasi dan gamma L adalah sudut data cahaya pada fotodetektor atau PD. Dari communication model ini menjelaskan bagaimana LED mentransmisikan sinyal cahaya, bagaimana sinyal tersebut ditangkap oleh PD, serta mengapa model berbasis data seperti ANN diperlukan untuk menangani kompleksitas interaksi cahaya dalam ruangan. Nah, berikut adalah eksperimental parameternya. Diketahui dari gambar 4, a view of the experiment menampilkan terdapat di ruangan simulasi dengan 8 LED dan ribuan titik-titik data RSS. Data dibagi menjadi data training dan testing, lalu diproses dengan PCA dan digunakan untuk melatih ANN dalam memprediksi posisi X dan Y. Nah, untuk eksperimental ini, dataset yang digunakan untuk evaluasi model PCANN terdiri dari 19.360 data sampel untuk training dan 16.771 data untuk testing. Nah, kemudian ada Pearson Correlation Coefficient, di mana visual tool ini untuk menyajikan korelasi antar fitur input, yaitu nilai RSS dari masing-masing LED yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi adanya hubungan linear kuat antar LED, menilai apakah data RSS mengandung redundansi yang bisa dikurangi melalui PCA. Di mana rumus Pearson Correlation Coefficient atau PCC ini ditampilkan sebagai berikut, di mana XI dan YI adalah nilai data ke I variabel X dan Y. Nah, kemudian dari X dan Y ini adalah min atau rata-rata dari seluruh nilai X dan Y. Dan N adalah jumlah total data. Nah, interpretasi nilai RXY atau disebut juga dengan nilai koefisien korelasi Pearson X dan Y, jika menghasilkan nilai R sama dengan 1, artinya korelasinya positif sempurna. Jika R adalah minus 1, artinya korelasi negatif sempurna. Sedangkan jika R sama dengan 0, artinya tidak ada korelasi linear.
Selain itu juga ada performance metric yang digunakan untuk menjelaskan ukuran atau indikator kinerja atau metrik evaluasi yang digunakan untuk menilai seberapa baik model PCA-ANN dalam memprediksi posisi X, Y receiver berdasarkan data RSS. Metrik yang digunakan ada 5, yaitu mean absolute error atau MAE untuk mengukur rata-rata kesalahan absolut antara nilai prediksi dan nilai sebenarnya. Kemudian ada mean square error atau MSE untuk mengukur rata-rata kuadrat selisih antara nilai prediksi dan sebenarnya. Kemudian ada root mean square error atau RMSE, di mana lebih intuitif dibanding MSE tadi. Kemudian ada R-square atau R-square score untuk mengukur seberapa besar variasi data yang bisa dijelaskan oleh model. Yang terakhir ada Explain Variance Score atau EVS untuk mengukur seberapa baik model menjelaskan variasi keragaman data. Nah, dari result atau hasil dari penelitian ini terdapat PCA analisis yang ditampilkan dalam bentuk heat map. Yang ditampilkan dalam gambar 5 ini, di mana heat map ini digunakan untuk menganalisa korelasi antara fitur dan menentukan apakah PCA itu layak diterapkan atau tidak. Nah, dari heat map ini menunjukkan nilai korelasi Pearson Rx Y antara fitur-fitur input, yaitu nilai RSS dari masing-masing LED transmitter. Nah, dalam heat map ini ada beberapa warna yang dimana ada artinya tersendiri. Warna yang mendekati +1, di mana memiliki warna merah atau kuning terang, artinya korelasi positif kuat antara dua fitur. Kemudian ada lagi warna yang mendekati 0 atau biru muda, itu artinya korelasinya lemah atau tidak ada. Kemudian ada lagi warna yang mendekati -1 atau biru tua di sini, artinya korelasinya negatif kuat. Nah, dari hasil heat map yang ada dari PCA analisis ini, banyak fitur atau nilai RSS antara LED menunjukkan korelasinya tinggi karena menghasilkan Rx, Y lebih dari 0,9. Sehingga dapat disimpulkan bahwa PCA ini sangat tepat untuk diterapkan untuk mereduksi dimensi data tanpa kehilangan informasi penting. Kemudian ada juga PCA Cumulative Explain Variance, di mana grafik ini ditampilkan adanya grafik yang naik secara tajam di awal ini, kemudian mendatar di akhir. Artinya, sebagian besar informasi data dapat ditangkap hanya dengan sedikit komponen utama. Nah, di sini membuktikan kalau PCA ini sangat efektif dalam menyaring fitur penting dari data RSS. Nah, dari sini kan menunjukkan hanya dengan menggunakan 4 dari 8 komponen yang ada, itu sudah bisa mempertahankan lebih dari 95% cut-off threshold variasi data. Nah, kemudian ada lagi original versus component space. Nah, di mana ditunjukkan ya datanya ini untuk original data space menunjukkan datanya itu tampak berkorelasi dan tersebarnya tidak beraturan. Nah, terdapat juga redundansi dan overlap antar fitur. Nah, sehingga menunjukkan kompleksitas ANN struktur fitur mentah sebelum diolah. Sedangkan di sini untuk komponen space PCA menunjukkan lebih teratur dan terpisah, kemudian tidak berkorelasi antara satu sama lain, dan lebih mudah diproses oleh model ANN. Nah, menunjukkan bahwa PCA ini
organisasi ulang data menjadi bentuk lebih bersih dan informatif. Nah, dari dua ini menunjukkan bahwa PCA berhasil menyusun ulang data menjadi bentuk yang lebih optimal untuk pembelajaran mesin. Kemudian ada lagi grafik yang menunjukkan dimensionality reduction technique comparison, di mana dari grafik ini membandingkan performa 3 titik reduksi dimensi yang berbeda ketika digunakan bersama ANN dalam sistem yang ada. Kemudian ini ada PCA, ECA, FA, PCA atau Principal Component Analysis, ECA atau Independent Component Analysis, dan FA atau Factor Analysis. Nah, dari sini menunjukkan bahwa PCA di atas ini lebih baik daripada ECA dan FA karena PCA menghasilkan error lebih rendah di mana proses pelatihannya akan lebih cepat dan modelnya lebih stabil. Selanjutnya adalah grafik learning rate comparison. Nah, di grafik ini bertujuan untuk membandingkan pengaruh berbagai nilai learning rate terhadap kinerja model ANN selama training. Nah, diketahui kan ini ada 3 learning rate, yaitu 0,01, 0,001, dan 0,0001. Nah, dari gambar ini menunjukkan kalau 0,01 ini dia cepat turun di awal, kemudian tapi tidak stabil, cenderung tidak stabil naik turunnya. Kemudian ini ada yang learning rate 0,001, nah dia ini yang paling stabil di nilainya dan cepat convergen. Ada lagi yang learning rate 0,001, dia itu stabil juga, tapi sangat lambat untuk konvergennya. Nah, kesimpulannya adalah dari grafik ini menunjukkan bahwa learning rate 0,001 menghasilkan proses pelatihan ANN yang paling optimal, yaitu konvergensi cepat, stabil, dan menghasilkan error paling rendah dibandingkan nilai-nilai learning rate lainnya. Nah, selain itu juga ada optimizer comparison, di mana grafik ini untuk membandingkan efektivitas algoritma optimasi dalam melatih model ANN untuk sistem VLP yang menggunakan PCA. Nah, dari grafik ini diketahui hasilnya adalah optimizer Adam di sini yang berwarna biru memberikan performa terbaik dalam melatih ANN untuk sistem VLP, di mana konvergensi tercepat dan loss terendah dibandingkan SGD, RMS Prop, dan ADAGRAPH. Selanjutnya ada lagi ada dua grafik, yaitu batch size performance dan optimal dropout rate selection, di mana batch size performance ini digunakan untuk membandingkan performa pelatihan ANN dengan berbagai ukuran batch selama proses training. Sedangkan untuk optimal dropout rate selection ini untuk mencari dropout rate yang terbaik agar ANN ini tidak overfitting dan tetap menilai kemampuan generasi yang baik. Nah, dari grafik ini diketahui bahwa untuk ukuran batch size 64 memberikan pelatihan yang paling efisien dan akurat untuk model PCA-NN. Kemudian pada optimal dropout rate selection ini menunjukkan dropout 0,1 adalah nilai terbaik untuk menjaga akurasi model dan mencegah overfitting. Nah, kemudian model evaluation. Nah,
Model evaluation ini bertujuan untuk mengukur proporsi variansi target atau label yang berhasil dijelaskan oleh model. Nah, ini kan diketahui ada PCA-ANN sama ANN, di mana grafik yang berwarna biru ini adalah trennya, dan grafik yang berwarna bar yang berwarna hijau ini adalah tesnya. Nah, uh, dari uh, dari bar chart ini diketahui bahwa model PCA-ANN dengan konfigurasi yang tepat dapat menghasilkan skor IFS atau Explain Variance Score tertinggi. Nah, ini kan kita ada 99,71. Yang berarti model ini tuh paling efektif dalam menjelaskan variasi posisi aktual dalam sistem VLP. Nah, dan menandakan performa generalisasi yang sangat baik. Kemudian ada lagi graphic chart 2 ini, di mana comparison of PCA-NN antara actual dan predicted X dan Y koordinat untuk tes dataset. Nah, dari ini digunakan untuk menampilkan seberapa akurat model PCA-ANN untuk memprediksi koordinat sumbu X dan Y pada data uji. Nah, dari grafik ini menampilkan atau membuktikan bahwa model PCA-ANN mampu memprediksi koordinat X dan Y dengan sangat akurat pada data uji. Nah, titik-titik ini memprediksi mendekati garis ideal Y dan X, menandakan performa regresinya sangat baik di kedua sumbu. Nah, dari penelitian ini dapat kita simpulkan model PCA-ANN yang diusulkan itu terbukti efisien, akurat, dan andal untuk sistem positioning dalam rangka berbasis cahaya tampak atau tadi yang kita disebut dengan VLP. Kemudian pendekatan ini tidak hanya mengurangi kompleksitas komputasi, tetapi juga memberikan prediksi lokasi yang sangat presisi dan dapat diterapkan secara praktis. Saya rasa cukup sekian presentasi saya mengenai paper 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.